Tabea, halo, apa kabar sobat hebat? Bagaimana hari-harinya yang dilalui saat ini? Semoga semakin baik-baik saja ya. Jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan, oke? Nah, sekarang ini kalau kita lihat banyak yang lagi sibuk-sibuk mengurus yang namanya CPNS, pegawai negeri sipil. Kita akan lihat success story-nya seorang CPNS yang sudah ada di Kemenkumham Sulawesi Utara. Mari coba cerita dengan saya Dharma di sini. Sudah ada Pesta Parjaga Lumban Batu Sarjana Hukum. Halo, apa kabar Pesta? Selamat pagi Kak Dharma. Selamat pagi, gimana kabarnya di era pandemi saat ini nih? Tetap jaga protokol kesehatan kan? Oh tentunya pastinya. Tentunya pasti. Puji Tuhan sehat-sehat sampai sekarang. Ya. Bagus. Kita mau tahu nih success story seorang Pesta dari awal penuh perjuangan kan, pasti dalam rangka banyak saingan sikut-sikutan enggak ya? Tapi tetap fokus untuk goalnya sendiri CPNS. Kalau mau tanya nih Pes, dirimu ini sebenarnya awalnya itu mau masuk CPNS atau enggak sih? Oh terima kasih Kak. Kalau saya pribadi tuh awalnya memang tujuannya pengen nyoba di BUMN. Oh awalnya BUMN nih? BUMN ya. Kenapa BUMN Pes? Karena BUMN itu memang kita tahu karena tujuannya adalah mencari profit, jadi semakin kita kinerjanya bagus, perusahaan semakin berkembang, maka tentunya akan berpengaruh ke pendapatan kita juga gitu. Jadi etos kerja memang sangat ditekankan di BUMN. Itulah kenapa saya termotivasi jadi tadinya BUMN. nih Iya. Coba BNS, tapi kenapa bergeser nih? Akhirnya jadi ada CPNS begitu. Ya. Kebetulan saya tuh lulus bulan September 2019 kan Kak. Jadi pada saat beberapa bulan setelah lulus, pada saat tepatnya bulan November kemarin, itu lagi booming tuh CPNS. Wah, semua lagi hot-hotnya tuh ya. Ya. Lagi happening kalau orang sekarang bilang. Di kalangan teman-teman semua udah, ayo daftar. Cuma saya pribadi kemarin itu ada kendala Kak, karena saya belum ada ijazah pada saat itu Kak. Karena baru lulus begitu ya. Terus dapat informasi dari teman-teman dan saya cek juga di sosial media bahwa Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM itu bisa mendaftar hanya menggunakan SKTL, surat keterangan. Teman-teman Kemenkumham menerima SKTL. Iya. Karena ada juga beberapa kementerian yang tidak menerima ya. Iya, harus ijazah begitu ya. Iya, harus ijazah. Nah, pada saat itu awalnya pesimis apakah memang benar ini. Lalu saya cek kembali di website resminya Kementerian Hukum dan HAM, memang dituliskan salah satu syarat boleh. SKTL boleh. Surat keterangan tanda lulus boleh. Nah, situ saya mulai mendaftar. Saya ingat itu bulan November 2019. Tapi memang pada saat itu sudah mulai ada pandemi ya kan. Cuma pada saat itu belum sampai menyeluruh. Nah, iya, benar. Saya kemarin mendaftarnya di Medan. Tapi saya mencoba untuk ujiannya SKD, ujian pertama itu di Jakarta, Kak. Nah, saya kompetensi dasar ya. Iya, tes pertama itu adalah SKD dan saya tesnya di Jakarta pada tanggal 1 Februari kalau saya tidak salah. Sebelum di SKD, sorry nih Pas. Kan banyak banget orang yang dari sebelum SKD-nya itu ada tahap yang namanya seleksi administrasi. Bagaimana dirimu mempersiapkan seleksi administrasinya? Oke, kalau seleksi administrasi sudah jelas di website kementerian masing-masing atau website instansi masing-masing apa saja sih syarat-syaratnya. Susah nggak? Banyak nggak persyaratannya? Kalau persyaratannya terbilang banyak dan terbilang sedikit rumit, cuma kalau kita mengikuti nomor per nomor dan kita melihat dari penjelasan dari website BKN sendiri, tentunya kita bisa aman aja untuk mengikuti tes seleksi. Ikuti prosedurnya begitu benar, ya. Tepat sekali. Kemudian dari situ kita tunggu berapa lama? Ingat nggak zaman itu? Kalau dari pendaftaran itu kan November dan nggak berapa lama itu sudah pengumuman kelulusan administrasi. Biasanya sih ini untuk teman-teman mungkin ya. Kalau misalnya ada salah satu syarat yang mengharuskan ijazah surat yang asli, kita nggak boleh kasih yang fotokopi. Harus yang? Harus. Jadi walaupun kesannya hanya sepele, tapi itu benar-benar diperhatikan oleh tim seleksi administrasi gitu. Jadi ikuti aja alurnya. Apa yang diminta itu yang dilakukan. Ya benar sekali. Mungkin ini pengetahuan buat kita semua. Pada tahun ini kan materai yang dipergunakan itu materai 10.000. Waktu zaman kita 6.000 rupiah. Iya benar. Jadi untuk kedepannya mungkin teman-teman kalau mau daftar jangan lupa semua surat menyurat itu harus menggunakan materai yang 10.000. Materai yang 10.000 gitu. Karena berlaku di tahun 2021 ini. Iya benar sekali. Benar. Setelah lulus, dinyatakan lulus, kemudian beranjak ke seleksi kompetensi dasar. Bagaimana persiapannya nih?
kan ada 3 yang diuji tuh, ya kan ada TWK, TIU, satu lagi ada TKP. Siap, kepribadian. Bagaimana? Kalau saya pribadi kemarin sebelum saya mencoba SKD, saya juga nyoba di beberapa instansi dan kebetulan soal-soalnya hampir kurang lebih sama mengenai tes intelijensia umum TIU. Tapi untuk tes wawasan kebangsaan dan tes kepribadian itu perlu persiapan yang khusus memang begitu. Misalnya ini ada soal-soal yang TKP itu kan sangat menjebak biasanya Kak ya. Pilihan jawaban A, B, C, D, E hampir sama semua jawabannya. Nah, itu mungkin yang perlu dilatih. Mungkin teman-teman di rumah mungkin bisa lihat dari channel-channel YouTube, sudah banyak juga senior-senior yang memberikan soal-soal tips-tipsnya juga gitu. Saya juga kurang lebih belajar dari situ lah. Oh, jadi waktu itu dirimu persiapannya dari YouTube, ada kerjakan soal-soal setiap hari kan? Ada soal online gitu. Soal-soal online. Karena sekarang banyak sekali yang menyediakan jasa-jasa online. Iya, bimbel kan online. Ada yang berbayar juga, ada yang gratis seperti itu. Jadi si sobat hebat jangan lupa untuk terus mengasah untuk persiapan SKD nanti, karena banyak banget persaingan ya. Masih ingat gak persaingan berapa banyak? Wah, kalau jabatan saya kan sebagai pengelola bantuan hukum jalur sarjana. Kebetulan pendaftar itu kayaknya ribuan gitu. Saya ingat tuh komposisinya kalau kelulusan 1:30-an gitu. Wah, dari 1 banding ini skala nasional loh, ya kan? Bener. Pasti banyak sekali dari Aceh sampai Papua itu saingan kita. Tapi jangan anggap saingan. Kalau kamu penuh dengan belajar pasti tidak. Iya, benar. Dibarengi dengan doa pastinya. Amin, ya kan. Nah, setelah SKD, pengumumannya bagaimana untuk pengumuman kelulusan SKD? Nah, untuk teman-teman yang bisa kita ketahui bersama, pada saat penerimaan tahun saya itu ada suatu kendala, yaitu pandemi kan. Di-cut nih sama pandemi. Iya, jadi ada pengunduran waktu. Belajar bersabar ya. Iya, belajar bersabar. Memang pada saat itu waktu ujian bulan Februari, pengumumannya memang sudah diumumkan nilainya berapa, rankingnya berapa, apakah sudah bisa mengikuti, apakah masuk ke dalam tes SKB itu sudah diumumkan. Tetapi untuk jadwal SKB-nya itu kami harus menunggu sampai Agustus, Kak. Sampai Agustus. Ya, bulan Agustus diumumkan akan ada pelaksanaan ujian SKB di website BKN. Nah, kita itu diperbolehkan untuk memilih di mana kita ujian. Itu apa ya? Jadi salah satu opsi untuk mempermudah ya di era pandemi. Di era pandemi, karena kan untuk mengingat supaya tidak ada terlalu banyak keluar masuk daerah luar. Jadi pada saat itu saya yang awalnya SKD ujian di Jakarta, saya lalu ujian balik ke Medan. Balik ke Medan. Nah, itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Di Kemenkumham sendiri. Diperbolehkan. Kalau tidak salah itu ujiannya September. SKB yang ujian pertama itu tes komputer, CAT. Jadi pengumuman Agustus, ujiannya September. Ya. Jadi ada selang waktu 1 bulan. Iya, 1 bulan. Dari SKB, setelah itu ada nggak ujian selanjutnya dari SKB? Ada. Di SKB itu kalau jabatan saya kan yang jabatan fungsional umum, itu dia hanya di SKB itu hanya ujian CAT, komputer assessment test, sama wawancara. Ada wawancara. Dan wawancara itu pada saat itu juga di bulan September juga, Kak. Di bulan September. Hanya berselang 2-3 minggu gitu. Oh, berselang 2-3 minggu. Iya. Kemudian setelah itu pengumumannya kapan ini? Ini sudah tahap pengumuman dan sudah akumulasi nilai ya dari SKD? Pengumumannya kalau saya tidak salah itu Oktober apa November gitu, Kak. Oktober dan November. Nah, waktu itu dirimu ada lihat nggak? Ini sudah ada passing grade-nya sendiri. Ada nggak kans untuk lulus atau bagaimana? Oh iya, kebetulan di jabatan saya itu sudah ada buat grup, walaupun kami belum lulus kan, sudah ada buat grup jabatan sendiri ya. Iya. Benar. Jabatan-jabatan biasanya misal di grup Telegram atau di WhatsApp, cuma pada saat itu masih di Telegram sih. Di Telegram. Kami setiap peserta yang ikut lomba, yang ikut tes CPNS itu masing-masing menaruh nilai kami. Jadi ada beberapa teman yang mau merelakan dirinya atau untuk melis siapa aja sih yang menduduki peringkat 1 sampai peringkat yang terakhir gitu, supaya kita bisa tahu bahasanya itu kita bisa tahu nilai sementara gitu. Nah, nilai sementara itu ketika ada pengumuman ternyata seperti quick count begitu ya. Quick count, benar sekali ya. Nah, hasil quick count itu ternyata setelah dilihat dari pengumuman akhir dari Kemenkumham, ternyata sama. Di sini dapat disimpulkan kalau tingkat akurasinya bagus ya. Selain akurasi, yang pertama itu transparansi nilai. Ya, jadi ada keterbukaan untuk pengumuman dan seleksi di Kemenkumham sendiri. Tidak ada pungli, tidak ada yang namanya bebas dari pungli, benar. Bebas dari pungli. Nah,
kalau misalnya kita lihat dari awal sampai akhir, bagaimana sih tips dan trikmu untuk menjaga untuk nilainya sendiri sampai masuk ke CPNS? Wah, susah sekali nih kayak kalau tips dan trik ya. Karena kan baru nyoba sekali nih, bukan Wah, yang terlalu sekali langsung. Iya, baru. Beruntung sekali karena banyak yang orang sampai mencoba 5 sampai 6 kali pun gagal. Nah, bagaimana nih? Mungkin atau doanya yang kenceng atau gimana nih? Mungkin tips dari saya nih berasal dari tips dari senior-senior yang dulu sih, yang udah nyoba berkali-kali. Mereka selalu bilang setiap kali ada tes itu diulangin lagi tesnya. Maksudnya ketika kamu udah mengikut tes walaupun kamu gagal, ikutin lagi, pelajari ulang. Lalu biasanya kalau setiap tes yang berdasarkan tes ilmu intelijensia umum itu biasanya ada trik cepatnya. Oh, ada cara cepatnya? Iya, cara cepatnya ada rumus-rumusnya begitu Kak. Iya. Jadi biasanya di YouTube ada tuh. Ada YouTube. Nah, nanti ada senior-senior udah buat channel YouTube bagaimana sih tips-tips yang untuk mengerjakan soal SKD, SKB dengan cepat gitu. Mungkin untuk tes wawancara ini khusus ya untuk tes wawancara. Wawancara itu kan bicara soal kesiapan kita, kesiapan mental. Iya, mental kita, karena nggak semua orang bisa untuk melakukan wawancara secara langsung tatap muka. Ada yang grogi, ada yang nervous begitu ya. Walaupun kita terkadang udah siap materinya, kita sudah mampu gitu. Persiapan. Ternyata kita belum bisa berhadapan sama orang tuh grogi. Wah, saya ini punya pengalaman nih Kak. Waktu saya tes kemarin ada salah satu peserta yang pada saat wawancara langsung ternyata dia lupa Pancasila. Lupa Pancasila ditanya. Lupa karena grogi. Sebenarnya dia hafal nih Pancasila, tapi dia gara-gara grogi langsung. Diulangi berkali-kali juga dia grogi. Padahal sebenarnya kita sama-sama tahu bahwa Pancasila itu sebenarnya mudah untuk diingat dan mudah untuk disampaikan, tapi pada saat itu dia sangat grogi. Nah, untuk mengatasi itu mungkin kepada teman-teman semua perbanyak lagi berbicara sama orang gitu. Terus banyak mengikuti tes-tes ujian juga, tes-tes wawancara, walaupun pada saat ini memang terbatas, mungkin bisa melalui virtual gitu. Iya, melatih diri lah. Karena teknologi sekarang sangat memudahkan kita. Iya, benar gitu sekali. Ya. Nah, kalau misalnya kita nanya CPNS sekarang dari sudah hampir 6 bulan ya di sini, bagaimana nih pesan-kesan di Kemenkumham sendiri? Kalau ada teman-teman yang masih ragu, ini kan masih dalam proses untuk pendaftaran nih. Aduh, pilih yang mana ya, kementerian mana ya? Nah, kalau menurut Pesta, kenapa harus Kemenkumham? Kalau saya pribadi kemarin saya memilih semua kementerian sama kan sama, ya? Tapi kalau Pesta udah di sini gimana nih? Untuk teman-teman semua mungkin setiap instansi itu punya nilai plus minusnya. Benar. Terus kita ditempatkan dimanapun sebenarnya itu udah rezeki kita gitu. Kalau saya pribadi sih, saya penempatan di Kementerian Hukum dan HAM karena memang idealisme saya sendiri, saya memang pengen di jabatan ini gitu, pengelola bantuan hukum. Karena bantuan hukum itu ya sama-sama tahu lah untuk bermanfaat langsung ke masyarakat yang kurang mampu begitu. Melayani dari hati begitu. Iya, benar sekali itu. Mungkin kalau teman-teman pengen yang CPNS yang lain tuh sah-sah saja. Seperti idealisme masing-masing berbeda kembali. Tergantung bagaimana dari jurusan juga berpengaruh. Benar-benar. Ya, mungkin itu aja sih kalau masalah kalau saya pribadi sih tidak terlalu gimana ya untuk penempatan. Cuma kalau selama 6 bulan ini saya merasakan di Kemenkumham ini saya ya asik sih. Asik. Iya, asik. Menikmati senior-senior juga baik-baik begitu ya. Terus kalau misalnya nih Kak, di Kementerian Hukum dan HAM sendiri itu penempatannya itu berdasarkan ranking untuk teman-teman. Iya. Ada perankingannya. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mendapatkan ranking yang tinggi, kemungkinan teman-teman akan bisa memilih dimanapun penempatannya. Iya, jadi harus atur strategi begitu. Atur strategi begitu. Walaupun teman-teman misalnya dari daerah asal nih, misalnya dari Lampung, teman-teman pengen di Lampung juga. Nah, kemungkinan saudara di Lampung itu tergantung ranking saudara. Kalau misalnya rankingnya tinggi, jadi akan diutamakan mau dimanapun Anda bisa. Gitu. Kalau misalnya teman kita di bawahnya pilihnya Lampung juga, tapi kita nilainya lebih tinggi, pasti kita dong diprioritaskan. Iya, benar sekali, ya, benar sekali. Jadi harus benar-benar persiapan. Sekarang kalau di bagian Kemenkumham sendiri ada yang namanya scoring. Scoring ya, benar sekali. Kalau scoring terus ada grade-grade-nya masing-masing. Jadi kita harus benar-benar penuh dengan persiapan. Iya, benar. Dan jangan lupa berdoa juga pasti tes ya. Jangan lupa minta restu dari orang tua. Restu dari orang, penting sekali itu. Penting sekali. Oke.
Sekian Sobat Hebat, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut daripada ini, boleh ditanya-tanya di link di bawah ini. Oke, terima kasih banyak ya Pesta atas informasinya. Sama-sama, semoga teman-teman Sobat Hebat yang lagi mendengarkan ini bisa dapat inspirasi dan juga bisa dapat memutuskan kementerian yang mana yang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Iya. Oke, terima kasih. Yuk kita salam perbaruan dulu seperti tata nilai pasti kita. Oke. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Terima kasih. See you. Dadah.